Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Sadar Allah, kali ini masih di playlist Diam Tafakur Sadar Allah, part yang kedua. Saya mau menyampaikan tentang hadis Rasulullah SAW yang sangat penting banget. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kendalikan lisanmu, tetaplah dalam rumahmu dan tangisilah kesalahanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat, jika kita mengatakan kita mencintai Allah dan kita mencintai Rasul-Nya, maka sudah pasti kita mau terima, yakin, nurut, dan lakukan apa maunya Allah lewat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi dan lagi masih tentang wanita, ya. Jadi hadis ini tuh keras banget ya. Rasulullah tujukan hadis ini tuh kepada umat, khususnya kepada wanita, sangat keras karena wanita itu yang tidak berilmu, dia tidak tahu dikemanakan lisannya. Gitu ya, makanya Rasulullah bersabda, kendalikan lisanmu. Tetaplah dalam rumahmu, wahai wanita, dan tangisilah kesalahanmu. Namun terkadang karena tidak berilmu, ya, banyak bicara, lost control. Sudahlah nggak betah di dalam rumah, lisannya tidak terkontrol, jarang menangisi kesalahan, merasa bahwa kesalahannya cuma sedikit. Padahal di hadapan Allah kesalahan kita tuh bejibun banget. So, di playlist Diam Tafakur Sadar Allah ini, yuk kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita perlu diam, mentafakuri diri sendiri, untuk mengontrol lisan kita, untuk tetap betah berada dalam rumah kita, dan tangisi kesalahan kita. Nggak lama kok, hanya sebentar aja, ada waktunya. Tenang aja, ada saatnya Allah perintahkan kamu untuk bicara terus-menerus. Ya, bicaranya bicara yang bermanfaat, bicaranya yang baik. Ketika orang mendengarkan kamu, orang mendapatkan hidayah. Ada saatnya, tenang aja. Bukankah sudah terlalu banyak sebelumnya kita berbicara yang sia-sia, berbicara yang tanpa ilmu, berbicara yang menyakiti, berbicara omong kosong. Akhirnya kita merasa seperti tong yang isinya penuh. Namun ternyata orang lain melihat kita tuh seperti tong yang nyaring bunyinya. Ting, 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 ting. Kalau tong yang banyak isinya tuh dia nggak banyak. Kalau diketok tuh dia nggak banyak berbunyi. Namun kalau tong yang kosong isinya, baru diketok dikit aja udah langsung bunyi. Bunyinya kencang lagi. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang kalau Allah sedang perintahkan kamu untuk diam, maka diamlah. Ya, seperti Rasulullah SAW sampaikan bahwa kendalikan lisanmu, tetaplah dalam rumahmu dan tangisilah kesalahanmu. Mungkin kamu akan menghadapi ujian begini, orang akan mengatakan, kok dia memutuskan silaturahim, kok dia tidak mau bertemu dengan saya? Bukan seperti itu. Memutuskan silaturahmi bukan seperti itu. Hanya kamu perlu waktu untuk menangisi kesalahanmu, untuk tetap dalam rumahmu, untuk kendalikan lisanmu. Karena ada saatnya Allah perintahkan kamu untuk keluar, untuk bermanfaat buat umat, untuk banyak bicara yang membuat orang mendapat hidayah, untuk banyak bicara yang menyejukkan hati orang lain. Gitu ya teman-teman, jadi mari kita ukur diri kita tanya diri kita, sejauh mana kita sudah mengendalikan lisan kita, sejauh mana kita betah dalam rumah kita, membaca hadis, mendengarkan tausiah, murojaah Al-Quran, sejauh mana kita memikirkan dan kita tangisi, kita tafakuri kesalahan kita.
Sudah terlalu lama, teman-teman. Sudah terlalu lama, bertahun-tahun lisan kita berbuat dosa. Namun kita merasa baik-baik saja. Baik-baik saja menurut kita, tidak baik-baik saja menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, Rasulullah SAW sampaikan kunci keselamatan yaitu tadi, kendalikan lisanmu, tetaplah dalam rumahmu, dan tangisilah kesalahanmu. Coach Amanda, apakah nggak boleh keluar sama sekali? Kan ada keperluan yang lain, misalnya urgent, ngantar anak ngaji, sekolah. Boleh banget. Tetapi untuk keselamatan kamu pengen cepet-cepet kembali dalam rumah. Beri waktu. Ya, beri waktu untuk latihan betah dalam rumah. Ya kan, latihan menangisi kesalahan. Nggak ada orang yang bisa menghitung kesalahanmu kecuali kamu sendiri. Kamu yang paling tahu dirimu, kamu harus jujur kepada dirimu sendiri. So, kita mau ngikutin siapa? Ya, kita mau ngikutin siapa? Kecuali kita hanya bisa mengikuti panutan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barang siapa mencintai Allah, maka dia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi, hadis-hadis Rasulullah tentang kendalikan lisan ini luar biasa sekali. Nanti saya akan menyampaikan lagi di materi yang lain tentang bagaimana setiap hari itu anggota tubuh kita tuh memohon kepada lisan kita. Memohon agar menjaga mereka agar selamat dari lisan kita yang tidak terkendali. Semoga bermanfaat sahabat. Barakallahu fikum.